Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Kita melanjutkan bagian yang kedua, masih pada pembahasan nasab untuk isim yang mengikuti wazan fa'ilatun dan fu'ailatun. Nah, ya, setelah sebelumnya kita bahas cara menasabkan isim yang ikut wazan fa'ilatun, ya sekarang kita bahas cara menasabkan isim yang ikut wazan fu'ailatun. Ya, di sini yang di contoh kelompok ba, ya. Di situ ada 6 contoh. Kita lihat di bahasnya ada di halaman setelahnya, ya. Wa idza ta'ammalta al-asma al-ula fi ta'ifatil ba ra'aitaha ala wazni fu'ailatun. Ya, kalau kamu lihat di kelompok yang ba ini semuanya mengikuti wazan fu'ailatun. Wa idza raja'ta ilaiha ba'da nasabi wajadta anna ya'a fu'ailatun hudhifat fil misalainil awwalaini. Ya, kalau kamu lihat hasil setelah dinasabkan, maka ya yang ada di wazan fu'ailatun, jadi di asal isimnya itu ada ya di tengah, maka ternyata ya tersebut dibuang ketika nasab, khusus untuk 2 contoh pertama. Ya, kita lihat tuh ada juhainatun dan ubaidatun. Ya, juhainatun itu ada ya di tengah karena ikut wazan fu'ailatun. Begitu dinasabkan ternyata ya-nya hilang menjadi juhaniyun. Harokatnya masih sama, ya, kecuali nunnya aja karena dia jatuh sebelum ya musyaddadah, ya. Jadi dia dikasroh. Jim dan haknya sama. Ubaidatun juga sama, ya-nya hilang menjadi ubadiyun. Nah, begitu, ya. Ini di 2 contoh yang pertama. Kama hudzifat min fa'ilatun. Ya, dan ini juga terjadi pada pembahasan kemarin, ya, ketika kita mempelajari nasab pada isim yang mengikuti wazan fa'ilatun, itu di 2 contoh pertama juga ya-nya ternyata hilang, ya kan. Kemudian disebutkan oleh muallif wa wajadta annaha baqiyat fil misalaini salis warabi, dan ternyata ya di kata tersebut itu tetap ada pada 2 contoh, yaitu di contoh yang ketiga dan contoh yang keempat. Kita lihat di contoh yang ketiga itu ada kata umaimatun, ya, umaimah, dan huroirotun. Ternyata ketika nasab ya-nya tetap ada menjadi umaimiyun, cuman tak marbutohnya aja yang dihilangkan, ya. Kenapa kok tak marbutohnya dihilangkan? Karena sesungguhnya tak marbutoh ini sebetulnya adalah tak tambahan, ya, bukan huruf asal dari penyusun kata itu. Jadi dia tak tambahan, ya. Maka ketika nasab, ya, tak marbutoh seperti ini dihilangkan menjadi umaimiyun, hurairah menjadi hurairiyun. Nah, nanti tergantung ketika nasab ini dipakai untuk mensifati mudzakkar, ya tidak perlu ada taknya. Begitu digunakan untuk mensifati isim yang muannas, ya taknya tinggal ditambah lagi bisa, ya, setelah ya nasab, begitu. Jadi tak marbutoh ini penggunaannya sebetulnya fleksibel, ya. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kalau isim muannas maka nasabnya pasti harus mudzakkar semua. Enggak seperti itu berpikirnya, ya. Jadi kalau isim-isim yang muannas ada tak marbutohnya, memang ketika nasab tak marbutohnya dihilangkan, begitu. Jadi dihilangkan tuh dalam rangka yaitu tadi, ya, ditambahkan padanya ya musyaddadah, ya, seperti dinetralkan dulu begitu, kemudian ditambahkan ya musyaddadah. Apakah tak marbutoh boleh ditambahkan lagi? Ya boleh, ketika dia mensifati, ya, untuk muannas, isim yang muannas, ya dia bisa ditambahkan umaimiyatun, begitu bisa. Umaimiyun ketika digunakan untuk mudzakkar, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Al-muhim, ya, yang ada di asal isimnya itu tetap ada umaimiyun dan hurairiyun, begitu, ya. Kama baqiyat ya'u fa'ilatun fihima.
Dan kemudian dilanjutkan oleh mu'alif, hal ini juga terjadi ketika kemarin kita bahas ya isim di contoh ketiga dan keempat yang ikut wazan fa'ilatun yang di kelompok alif kemarin. Itu ternyata juga ya ya-nya tetap ada saat nasab. Gitu ya. Sekarang tersisa dua contoh ya, contoh yang kelima dan keenam. Kita baca keterangan dari mu'alif. Wa ra'aita annaha hudhifat fil misalainil khamis wasadis ma'a anna aina kilaihima harfu illatin. Tapi ternyata ya kalau tadi di contoh 1, 2 dan 3, 4 itu sebetulnya bentuk nasabnya itu sama seperti wazan fa'ilah. Jadi kaidahnya hampir sama dengan wazan atau sama dengan wazan fa'ilatun, tetapi ternyata di contoh yang ke 5 dan 6 ini enggak sama. Di sini disebutkan oleh mu'alif, dan kamu dapati bahwasanya ya yang ada di wazan fa'ilatun itu ternyata dibuang di contoh yang kelima dan keenam. Padahal ain isimnya adalah huruf illah. Ingat ya di pembahasan kemarin ya. Kalau ain isimnya, ain itu apa sih? Ain itu adalah huruf kedua dari isim, dari suatu isim. Jadi kalau uyainah maka huruf keduanya adalah ya yang berharokat itu. Nah itu huruf keduanya. Ternyata huruf keduanya adalah ya. Nuwairoh ini huruf keduanya waw. Ya dan waw ini huruf illah. Ingat di kaidah kemarin yang kita bahas yang cara menasabkan isim yang ikut wazan fa'ilatun. Kaidahnya apa? Jika ain isimnya merupakan huruf illah, maka ya begitu ya, ya yang ada pada wazan fa'ilatun itu tetap ada ketika nasab. Jadi harusnya ya-nya tetap ada. Ternyata di wazan fu'ilatun ini ya khusus pada keadaan yang seperti ini berbeda. Justru ya-nya malah hilang. Dan dilanjutkan oleh mu'alif, wa hadza huwal mawdi'ul ladzi mukhtalifun fihil mansub ila fu'ailatin wal mansubi ila fa'ilah. Dan inilah letak perbedaan, satu-satunya tempat yang berbeda antara menasabkan fu'ailah dengan nasabnya fa'ilah yang kemarin. Nah, untuk yang 1, 2 kaidahnya sama, 3, 4 kaidahnya sama. Yang 1, 2 ya-nya dibuang, sama fa'ilatun kemarin juga ya-nya dibuang yang di contoh 1, 2. Yang di contoh 3, 4 ya-nya tetap ada. Di fa'ilah kemarin juga sama. Nah, yang sekarang jadi pembahasan adalah di contoh yang ke 5, 6. Begitu ya. Apa sebabnya? Wasababu fi dzalika anna ya'a fa'ilatun baqiyat li anna hadfaha yustad'a i'lalan yub'iduha an suratil mansubi ilaih. Kenapa ya pada wazan fa'ilatun kemarin tetap ada begitu ya, saat ain isimnya adalah huruf illah ya, yang bingung dengan pembahasan ini coba rujuk lagi, review lagi materi yang kemarin, lihat lagi di kaidah kemarin. Jadi kalau ain isimnya atau huruf kedua dari suatu isim itu huruf illah, harusnya ya-nya tetap ada ya, dalam rangka menghindarkan i'lal. Jadi perubahan dari huruf illah tersebut menjadi alif ya. Lihat lagi pembahasan yang kemarin. Maka yang di wazan fa'ilatun itu ya-nya tetap ada dalam rangka itu agar dia enggak berubah jadi alif ya, tidak terkena i'lal. Maka di penjelasan ini disebutkan ya sebab ya pada wazan fa'ilatun, ingat ya yang fa'ilatun yang kemarin itu tetap ada ketika nasab adalah sebabnya karena jika ya tersebut dibuang itu akan menyebabkan i'lal, yaitu huruf illah yang ada di isim tersebut harus diganti menjadi alif. Kemarin kaidahnya kan gitu. Kenapa? Karena huruf illahnya berharokat dan sebelumnya ada harokat fathah di situ. Nah, kayak gitu loh. Dan itu menyebabkan yubaiduha an suratil mansubi ilaihi. Itu menyebabkan bentuk nasabnya itu jauh berbeda dari asal isimnya. Karena sebetulnya kaidah nasab itu adalah tinggal menambahkan ya musyaddadah aja, udah bentuknya tuh sama persis dengan isim asalnya, atau kalau berubah tuh hanya berubah sedikit. Nah, kalau kena i'lal seperti ini, ingat ya, kalau yang bingung dengan
pembahasan ini, review lagi materi kemarin. Ya, karena kalau terkena i'lal maka itu akan membuat bentuk nasabnya jauh berbeda dari isim ya asal. Itu alasannya, makanya ya-nya tetap ada. Amma ya fu'ailah fala yuaddi hadfuha ila i'lalin li'anna fa'aha madmumah. Jadi kalau yang ikut wazan fu'ailah itu ketika ya-nya dihilangkan itu tidak akan menyebabkan terjadinya i'lal, begitu. Tidak akan menyebabkan terjadinya apa? I'lal. Kenapa? Karena huruf ilahnya, huruf keduanya kan huruf ilah, lihat tuh, uyainah, huruf keduanya ya berharokat. Nuwairoh, huruf keduanya waw berharokat. Nah, huruf ilahnya berharokat, tapi sebelumnya hurufnya dhammah, ainnya dhammah, nunnya dhammah. Maka ini tidak masuk ke kaidah i'lal. Jadi dia tidak mungkin terkena kaidah i'lal. Kaidah i'lal itu hanya berlaku jika ada ya atau waw berharokat yang sebelumnya, huruf sebelumnya adalah berharokat fathah, maka ya atau wawunya tadi harus diubah jadi alif. Itu kaidah i'lal itu seperti itu. Kalau sebelumnya harokatnya dhammah maka tidak ya terpengaruh dengan kaidah i'lal, maka tidak ada masalah ketika ya-nya dihilangkan. Ya yang sukun ya, jangan bingung ya, itu kalau uyainah kan ada dua ya. Ya yang sukun ya. Uyainah menjadi uyaniyun, nuwairah menjadi nuwariyun. Nah, ya, sekarang kita lihat di kaidahnya. Ini di kaidah 224. Idza nusiba ila ismin ala fu'ailah fa in kana mudha'afan hudhifat min ta'u laisa ghair. Jadi kalau menasabkan isim fu'ailah, jika isimnya merupakan merupakan isim mudha'af, ingat ya mudha'af kemarin apa? Mudha'af itu kalau huruf kedua sama huruf ketiganya adalah huruf yang sama. Contohnya apa tadi? Hurairah, Umaymah. Nah, contoh yang ke berapa tadi? Ketiga sama keempat ya, mudha'af. Maka cara menasabkannya adalah tak marbutohnya dibuang. Ya-nya tetap ada. Ya, ya-nya tetap ada. Menjadi Umaymiyun sama Hurairiyun. Nah, kemudian wa illam yakun mudha'afan. Nah, kalau dia tidak mudha'af, hudhifa ma'at ta'i ya'u fu'ailah. Maka menasabkannya adalah dengan cara membuang ta marbutoh dan membuang ya yang ada di tengah itu. Nah, ini berlaku untuk contoh yang ke 1, 2, kemudian ke 5 dan 6. Intinya kalau mudha'af ya-nya tetap ada, kalau tidak mudha'af ya ngafalinnya gitu aja. Kalau dia tidak mudha'af maka ya-nya dibuang. Nah, sekali lagi pembahasan ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi kalau yang di pembahasan sebelumnya tidak dipahami dengan baik, agak susah memang untuk kemudian masuk pada pembahasan ini. Jadi review lagi materi sebelumnya, begitu, diulang lagi, dilihat lagi kaidahnya. Ya, semoga Allah memudahkan untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.